Kita ke informasi selanjutnya, tidak adanya pemberangkatan calon jemaah haji 2 tahun berturut-turut ini pemirsa seolah perlahan membuat para perajin souvenir haji di Jember, Jawa Timur terpaksa gulung tikar satu persatu. Sedikit dari mereka yang mampu bertahan dengan menggadaikan barang berharga mereka untuk menambah modal usahanya. Inilah Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sudah sejak lama dikenal sebagai sentra perajin aneka souvenir haji, seperti tasbih dari bahan kayu dan tulang hewan, dan cindera mata lainnya. Peniadaan musim haji kali kedua selama 2 tahun berturut-turut membuat geliat ekonomi di desa ini seakan mati suri, seiring adanya badai pandemi COVID-19 yang belum selesai. Dari sekitar 1.000 pengrajin yang ada, kini hanya tersisa kurang dari separuhnya yang masih bertahan. Sementara itu, sisanya telah gulung tikar dan beralih profesi menjadi petani ataupun merantau ke luar negeri. Namun demikian, ada juga beberapa perajin yang masih bertahan sekuat tenaga mereka dengan cara menambah modal dengan menggadaikan barang berharga mereka dan mengambil sisa-sisa tabungan yang mereka simpan selama ini. Karena tasbih yang mayoritas itu memang tasbih yang didapat, kan bisa ekspor sampai ke luar negeri atau ke Saudi. Tapi selama pandemi ini tutup total. Tambah lagi musim haji itu kan? Iya, kena musim haji 2 kali, tambah parah sudah. Banyak yang kolaps sudah. Ya, di tengah pandemi yang belum tahu sampai kapan berakhir ini, sebagian kecil pengrajin memang masih optimis bisa kembali bangkit. Di antaranya, mereka melakukan berbagai terobosan dengan memulai penjualan secara online. Ya sekitar kurang lebihnya 40-60 lah. 60%. Iya, sekarang mungkin tinggal 40%-nya yang bertahan. Artinya yang 20% sudah mulai bangkit, iya, perlahan. Apa Mas? Mereka untuk modal mungkin dari mana biasanya? Ya mungkin modal dia ada pinjaman atau memang tabungannya sendiri dia Mas. Selain ke dalam negeri, pemasaran tasbih buatan para perajin di desa ini sempat merajai pasar luar negeri, terlebih di kawasan Timur Tengah. Namun, masa keemasan itu kini seakan hanya tinggal cerita, seiring dengan tidak adanya pemberangkatan calon jemaah haji di tahun ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Subhanallah, memang efek domino dari pandemi COVID-19 ini sangat kita rasakan dampaknya ya Ustaz ya. Beragam lini sektoral perekonomian non-formal kita juga tengah tertatih-tatih dalam menghadapi cobaan global ini. Nah, kalau kita lihat dari tayangan tersebut Ustaz, bisa kita tarik benang merah bahwa sebenarnya kita nih dituntut untuk tetap bersabar dan selalu bekerja keras dalam menghadapi berbagai cobaan yang ada. Ustaz, sekali lagi mungkin bisa diingatkan bagaimana sih Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan bertawakal, Ustaz? Ya baik, memang haji ini sesungguhnya merupakan penyempurna dari rukun Islam. Ya boleh kita bilang sebagai puncak dari rukun Islam. Yang kalau ditunaikan dengan sempurna, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un il jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sabar sejak menabungnya, sabar penantian kuota ataupun porsinya, yang berikutnya sabar juga saat nanti pelaksanaannya, dan kemudian sabar juga saat kita nanti kembali mempertahankan kemabruran haji kita. Ya ini memang sesuatu yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Ya saya sendiri terakhir berangkat haji 2019 ya, kemudian 2020-nya pandemi sampai dengan 2021 yang sesungguhnya sih sebetulnya kalau kita dengar juga bahwa memang Saudi pun sebetulnya masih belum bisa memastikan ya, artinya Indonesia juga bukan berarti tidak dapat kuota gitu ya, cuma mungkin pemerintah melihat persiapan waktu yang pendek, kemudian juga untuk menurut saya alasan yang tepatnya adalah untuk melindungi jamaah itu sendiri. Karena berangkat dalam kondisi seperti ini tidak, atau paling tidak kurang nyaman lah untuk kita melaksanakan ibadah. Jadi pemerintah melihat ya bahwasanya lebih bagus kita melindungi diri. Bukankah dari teori maqasid syariah atau tujuan Allah menurunkan syariat juga salah satunya adalah hibdun nafsi,
ya menjaga jiwa, jadi jiwa-jiwa kita ini lebih mahal. Dan kalau kita bersabar dalam penantian ini, kemudian ada seperti beberapa jamaah yang tutup usia gitu ya, dan mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi berdosa karena mereka bukannya orang-orang yang tidak mau berangkat haji. Mereka sudah nabung, sudah mempersiapkan diri, cuma ya karena Allah berkehendak lain sehingga dia belum bisa berangkat. Nanti hukumnya kita serahkan kepada Allah. Dan kalau saya sih dari kekuatan niat orang itu sudah gugur ya kewajiban hajinya, karena man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan untuk melakukan satu dalam hadis tadi adalah pertempuran, maka dia sudah dianggap bertempur walaupun tidak jadi atau belum jadi dilaksanakan. Sebagaimana para jamaah kita yang mestinya misalnya porsinya 2020 belum berangkat, 2021 juga belum berangkat, ya mereka adalah orang-orang yang sudah bertawakal karena sudah bahkan ada yang melunasi di antara mereka. Tapi karena keadaan seperti ini, teman-teman saya yang berangkat di kala pandemi kemarin juga tidak nyaman ya. Bahkan untuk umroh saja sampai lebih dari 6 kali di swab gitu kan di sana ya. Apalagi jamaah kita umumnya sudah berusia lanjut ya, berusia sepuh. Ya saya pikir pemerintah melakukan satu tindakan yang tepat dengan menunda pada tahun 2022 dengan harapan tahun berikutnya lebih aman, lebih baik. Walaupun mungkin seandainya masih ada prokes, tapi kondisinya mungkin angka-angkanya sudah betul-betul sangat-sangat minim ya, sudah betul-betul melandai insya Allah. Dan penantian dan kesabarannya ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai usaha untuk mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan berkecil hati, insya Allah niat baiknya sudah dihitung amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz ya, amin amin ya rabbal alamin.